wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang puncak demokrasi liberal dan kegagalannya. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini, berdirinya di sini sebagai moderator, dan perkenalkan nama teman-teman saya. Saya Subatul Arya. Saya Marsha Ulia. Saya Hajriana. Saya Rahmatul Aulia. Dan saya Muhammad Rizik. Baiklah, akan dibacakan oleh teman-teman saya. Pertanyaan yang pertama yaitu setelah RIS dibubar dan kembali ke NKRI, mengapa kita tidak langsung kembali ke Undang-Undang Dasar 1945? Mengapa kita justru membuat Undang-Undang Dasar sementara? Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tahun 1950, Indonesia kembali ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, Undang-Undang 1945 dianggap bersifat darurat dan terlalu memberi kekuasaan besar kepada Presiden karena dibuat berdasarkan suatu situasi pra-kemerdekaan. Maka, untuk menyesuaikan dengan semangat demokrasi dan aspirasi daerah, disusunlah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UDS 1950. Undang-undang ini dimaksudkan sementara karena akan diganti dengan undang-undang lain hasil konstitusi. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan apa itu demokrasi liberal dan sistem kabinet parlementer yang berlaku saat itu, dan apa dampak positif dan dampak negatifnya. Di sini ada demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal merupakan suatu sistem politik di mana kekuasaannya itu dipisahkan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, dalam demokrasi liberal ini adanya kebebasan sipil dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, dan untuk kekuasaan rakyat itu diwakilkan oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan untuk kepala pemerintah adalah Perdana Menteri. Sedangkan untuk sistem kabinet parlementer itu merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dipilih dan bertanggung jawab langsung kepada parlementer. Dan FYI bahwa parlementer itu memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan menghentikan kabinetnya. Serta untuk kepala negara itu adalah presiden yang bersifatnya seremonial dan terbatas. Jelaskan apa itu demokrasi liberal dan sistem kabinet parlementer yang berlaku saat itu. Apa dampak positif dan dampak negatif? Dampak positif, pemilu 1955 berlangsung jujur dan demokratis. Salah satu pemilu terbaik di masa itu, rakyat bebas berpendapat dan berpartisipasi baik. Dampak negatif, kabinet sering jatuh bangun karena partai-partai saling berebut kepentingan dan tidak ada dualisasi kuat. Pemerintahan menjadi tidak stabil dan tidak efektif menjalankan program pembangunan. Pertanyaannya, apa tugas utama Badan Konstitusi hasil pemilu 1945? Yaitu menyusun atau menetapkan undang-undang baru yang menggantikan UUD 1950. Berfungsi sebagai lembaga legislatif sementara, juga dalam pelaksananya tidak pernah berhasil mencapai dasar atau isi UUD. Jelaskan mengapa Konstituan D mengalami kegagalan deklop. Kegagalan deklop terjadi karena ada perdebatan tentang dasar negara. Kelompok nasionalisme ingin menggunakan Pancasila, sedangkan kelompok Islam ingin menggunakan Islam sebagai dasar negara. Tidak sampai 2-3 suara untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar. Akibat kebuntuan ini, pemerintah menjadi tidak stabil, dan akhirnya Presiden Soekarno ingin mengeluarkan Dekret 1959 untuk mengeluarkan Konstituan D dan ingin mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kalau ada kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Kami tutup. Wabillahi